Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku yang soleh dan soleha? Pada video kali ini, saya akan membahas materi tentang menyambut usia balik. Ini merupakan pelajaran kelas 4, bab 4, semester 1 untuk kurikulum Merdeka. Kenapa judulnya menyambut usia balik? Karena menyambut adalah sesuatu yang akan kita hadapi, tapi kita menyambutnya dengan penuh sukacita. Setiap orang pasti akan mengalami yang namanya masa balik. Anak-anakku yang soleh dan soleha, pernahkah kalian berpikir, apakah setiap orang akan terus tumbuh? Jawabannya, ya, pasti. Coba perhatikan gambar berikut ini. Nah, kalau begitu, di fase manakah kamu sekarang? Apakah masih bayi? Apakah anak-anak, pra-remaja, remaja, dewasa, dan orang tua? Berapakah umurmu sekarang? Coba kalian ingat, sejak kelas 1 sampai kelas 4, merasakan perubahan pada tubuh tidak? Tentu sangat berbeda dan sekarang kamu sudah besar. Kita akan belajar tahapan usia yang sangat penting karena berhubungan dengan kewajiban menjalankan syariat agama, yaitu pada usia balik. Balik itu apa sih? Anak-anakku yang soleh dan soleha, secara bahasa, balik berarti sampai. Sedangkan menurut istilah, balik adalah kedewasaan bagi seorang muslim dengan kewajiban menjalankan perintah agama. Tentu dengan tanda-tanda yang sudah ditetapkan. Apa sih tanda-tanda balik bagi laki-laki dan perempuan? Mari kita pelajari ciri-ciri balik. Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, mari kita pelajari tanda-tanda balik. Tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Bagi laki-laki, yang pertama, mimpi basah. Yang kedua, berusia 15 tahun. Jika sampai 15 tahun belum mimpi basah, berarti sudah dewasa. Sedangkan tanda-tanda balik menurut ilmu fikih bagi perempuan, yang pertama, haid atau menstruasi. Yang kedua, berusia 15 tahun. Jika sampai 15 tahun belum haid, berarti sudah dewasa. Selanjutnya, tanda-tanda balik menurut ilmu biologi yang disebut puber bagi laki-laki, yang pertama, tumbuhnya rambut seperti berkumis, jenggot, rambut ketiak, dan rambut kemaluan. Yang kedua, tumbuhnya jakun. Yang ketiga, perubahan suara. Biasanya suaranya lebih berat. Dan yang keempat, pertumbuhan fisik semakin cepat. Sedangkan bagi perempuan, yang pertama, tumbuhnya rambut di bagian tertentu seperti rambut ketiak dan rambut kemaluan. Yang kedua, pertumbuhan bagian pinggul dan dada. Dan yang ketiga, perubahan suara, biasanya suaranya lebih merdu. Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, yang sudah mimpi basah atau haid, berarti itu sudah berhadas besar. Untuk bersuci dari hadas besar, biasanya dilakukan dengan cara namanya mandi wajib. Sebelum mandi wajib, kita tidak boleh melaksanakan ibadah seperti sholat, membaca Al-Quran, dan sebagainya. Oleh karena itu, setelah haid atau mimpi basah, wajib kita segera mandi yang disebut mandi wajib. Langkah-langkah atau tata cara mandi wajib mari kita perhatikan. Langkah pertama, kita berniat dalam hati. Yang kedua, kita mencuci tangan 3 kali. Yang ketiga, kita membasuh kemaluan kita dengan menggunakan tangan kiri, kemudian mencuci tangan tersebut. Yang keempat, dilanjutkan dengan berwudu. Seperti halnya wudu kita hendak melaksanakan sholat. Yang kelima,
membasahi rambut sampai dengan kulit kepala dengan merata. Yang keenam, menyiram seluruh tubuh dimulai dengan tangan kanan, menyiram kepala bagian kanan hingga ke seluruh tubuh basah secara merata. Yang ketujuh, gunakan sabun dan sampo untuk memastikan kebersihan diri. Yang kedelapan, berwudu seperti wudu mau sholat. Nah, itulah tata cara mandi wajib anak-anakku yang soleh dan soleha. Terus apa saja larangan bagi yang berhadas besar? Anak-anakku yang soleh dan soleha, larangan bagi yang berhadas besar yaitu tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, tidak boleh membaca Al-Quran, tidak boleh tawaf, dan tidak boleh berdiam di masjid. Nah, jika kalian telah mengalami tanda-tanda balik berarti kalian telah disebut mukalaf. Apa itu mukalaf? Mukalaf artinya orang dewasa yang wajib menjalankan hukum agama. Semua aturan agama wajib kalian laksanakan. Aturan dalam akidah atau keimanan, aturan dalam ibadah, aturan dalam akhlak. Seluruh perbuatan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal baik dibalas dengan pahala dan amal buruk dibalas dengan dosa. Apa saja kewajiban kita ketika kita telah balik? Yaitu yang pertama, sholat fardu, menutup aurat, menuntut ilmu, puasa, berbakti kepada kedua orang tua. Baik anak-anakku yang soleh dan soleha, dan siapapun yang menonton video ini, terima kasih sudah menyimak dan selamat menyambut usia balik. Dan yang sudah balik, jangan lupa menjalankan kewajibannya yang sudah disyaratkan oleh agama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.